Bila saja 7 keajaiban dunia bisa ditambah dan tidak hanya terdiri dari karya arsitektur, tapi juga orang, maka Warren Buffett boleh diusulkan sebagai salah satunya. Bayangkan saja, dalam sekitar 29 tahun, ia bisa meroketkan modalnya dari $100 US menjadi 57,4 miliar dolar US pada bulan Mei 1999. Warren Buffett yang dilahirkan di Omaha pada tanggal 30 Agustus 1930 dijuluki sebagai si bijak dari Omaha atau sang penasehat dari Omaha, adalah seorang investor, pebisnis, dan seorang filantropis dari Nebraska. Ayahnya bernama Howard Buffett, seorang broker saham dan juga seorang anggota DPR. Sejak kecil, Buffett sudah diajarkan tentang bisnis dan matematika, terutama matematika kompleks yang dia kuasai dengan cepat. Dia juga banyak membaca buku tentang bisnis dan pasar modal sejak dini. Meski dia tergolong anak yang pandai di sekolah, tapi Buffett malah berpikir bahwa sekolah bukan tempat untuk mengasah naluri bisnis dan wirausaha yang mengalir dalam darahnya. Ia mulai lagi dengan menjadi loper koran, lalu bergabung dengan Wilson Coin Ops, sebuah perusahaan pembuat mesin pinball. Saat dia lulus dengan nilai terbaik dari 20 besar di kelasnya, Buffett mempunyai simpanan uang sebesar $5.000. Kala itu usianya masih 16 tahun. Seringkali Buffett membantu ayahnya dengan bantuan finansial dan dia juga membiayai sekolahnya sendiri. Semasa kuliah, dia pernah membaca buku Benjamin Graham dengan judul The Intelligent Investor yang membuka kesadarannya untuk segera memulai berinvestasi. Teknik investasi Warren Buffett dalam 4 prinsip penilaian, yaitu pertama, prinsip bisnis atau business tenet. Yang kedua adalah prinsip manajemen atau manajemen tenet. Yang ketiga adalah prinsip finansial atau financial tenet. Dan yang terakhir, yang keempat adalah prinsip nilai atau value tenet. Prinsip bisnis. Buffett mencari perusahaan dengan kinerja masa lalu yang stabil dan di atas rata-rata. Saat perusahaan telah menunjukkan hasil yang konsisten selama bertahun-tahun, bukan hal yang aneh bila kita mengasumsikan hasil yang sama akan terus berlanjut. Buffett berkonsentrasi pada mempelajari segala sesuatu mengenai bisnis yang bersangkutan dan berfokus pada 3 bidang utama. Apakah bisnis itu sederhana dan mudah dipahami? Apakah bisnis itu memiliki sejarah operasional yang konsisten? Apakah bisnis itu memiliki prospek jangka panjang yang menguntungkan? Bisnis yang sederhana dan mudah dipahami. Kesuksesan finansial investor berkaitan dengan seberapa besar mereka memahami investasi mereka. Pemahaman adalah ciri yang membedakan investor yang memiliki orientasi bisnis dengan investor yang main tabrak lari, yaitu orang-orang yang hanya membeli sejumlah saham tertentu. Konsistensi. Buffett tidak terlalu banyak memberi perhatian pada saham-saham yang panas pada suatu saat tertentu. Ia jauh lebih tertarik membeli saham perusahaan yang ia percaya akan sukses dan menguntungkan untuk jangka panjang. Catatan kinerja yang stabil merupakan indikator yang relatif dapat dipercaya. Prospek jangka panjang yang menguntungkan. Saya mencari keuntungan kompetitif jangka panjang dan apakah keuntungan itu abadi. Artinya, Buffett mencari apa yang ia sebut sebagai waralaba. Waralaba menurut Buffett adalah perusahaan yang produk atau jasanya pertama dibutuhkan atau diinginkan, kedua tidak memiliki pengganti yang mendekatinya, dan ketiga tidak terregulasi. Prinsip manajemen. Buffett mengatakan bahwa pada saat mempertimbangkan investasi baru atau akuisisi bisnis, yang harus diperhatikan dengan cermat adalah mutu manajemennya. Perusahaan atau saham yang dibeli harus dioperasikan oleh para manajer jujur dan kompeten yang layak untuk dikagumi dan dipercayai. Manajer juga harus bertanggung jawab untuk melaporkan secara lengkap dan bersungguh-sungguh pada para pemegang saham.
Manajer juga harus memiliki keberanian untuk menentang imperatif institusional, yaitu kecenderungan manajer perusahaan untuk meniru perilaku manajer lain, tidak peduli perilaku tersebut salah atau irasional. Buffett selalu menuntut untuk berbisnis hanya dengan orang-orang yang berintegritas tinggi. Rasionalitas. Buffett meyakini bahwa tindakan manajemen terpenting adalah alokasi modal perusahaan, karena alokasi modal menentukan nilai pemegang saham, memutuskan apa yang harus dilakukan dengan laba bersih perusahaan, berinvestasi kembali di bisnis, atau mengembalikan uang ke pemegang saham adalah sesuatu yang menggunakan logika dan rasionalitas. Rasionalitas adalah mutu dan ini yang membedakan dengan perusahaan lain. Jika dana ekstra yang diinvestasikan kembali secara internal dapat menghasilkan kembali ekuitas di atas rata-rata imbal hasil yang lebih tinggi daripada biaya modal, perusahaan harus menahan laba bersih dan menginvestasikannya. Itu satu-satunya jalan yang logis. Menahan laba bersih untuk diinvestasikan kembali di perusahaan di bawah biaya modal rata-rata benar-benar tidak rasional. Buffett sangat menghargai manajer yang melaporkan performa finansial perusahaan secara lengkap dan jujur, yang mengakui kesalahan sama seperti berbagi kesuksesan, dan dalam semua segi bersifat apa adanya dengan pemegang saham. Buffett mengagumi manajer yang memiliki keberanian untuk membahas kegagalan secara terbuka, karena itu memang peluang untuk memperbaiki kesalahan. Menurut Buffett, bagian besar laporan tahunan adalah kepura-puraan. Banyak manajer melaporkan dengan optimisme yang berlebihan hanya untuk memenuhi kepentingan jangka pendek, bukan kepentingan jangka panjang. Buffett berkeyakinan bahwa keterus-terangan akan menguntungkan manajer, tidaknya sama besarnya dengan pemegang saham. CEO yang menyesatkan orang lain di depan publik pada akhirnya akan menyesatkan dirinya sendiri. Imperatif institusional, yaitu kecenderungan manajer perusahaan untuk meniru perilaku manajer lain, tidak peduli perilaku tersebut salah atau irasional. Sebagian besar manajer tidak mau terlihat bodoh, sehingga mereka mengikuti perilaku manajer perusahaan lain, meskipun itu salah dan berbahaya. Ketidakmampuan untuk melawan imperatif institusional kerap tidak terlalu banyak berhubungan dengan para pemilik perusahaan, ketimbang kemauan para manajer untuk menerima perubahan fundamental. Prinsip finansial. Rahasia psikologi investasi yang pertama ala Buffett adalah hidup sangat sederhana dan jangan menghambur-hamburkan uang. Tabunglah sebanyak mungkin pendapatan Anda untuk kemudian diinvestasikan sehingga uang Anda bisa berkembang. Dalam prinsip ini, ada beberapa parameter yang akan digunakan dalam proses penyusunan portofolio, yaitu 1. Imbal hasil atau ekuitas. Imbal hasil atas ekuitas, atau yang lebih dikenal dengan return on equity, adalah yang paling mudah dijawab karena banyak perusahaan yang menerbitkan angka tersebut. Ekuitas adalah total sisi kredit perusahaan dikurangi berbagai kewajiban dan hak-hak minoritas yang harus dipenuhi perusahaan. Jadikan nilai ini sebagai pembagi nilai setelah pajak atau profit after tax untuk pengembalian. Adapun rumusan kriteria ini adalah return on equity sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. 2. Rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio merupakan pendamping dari kriteria pertama. Buffett berkata, sebuah bisnis atau keputusan investasi yang baik akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang baik, walaupun tanpa bantuan dari leverage. Hal ini menjadi penting karena perusahaan bisa saja meningkatkan ROI-nya dengan meningkatkan hutangnya. Para investor harus mewaspadai perusahaan yang menghasilkan ROI yang tinggi, tapi memiliki tingkat hutang yang tinggi pula. Karena perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi cenderung akan rentan bila kondisi ekonomi memburuk, karena mereka akan dililit oleh biaya bunga yang tidak sedikit. Adapun perumusan kriteria adalah debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. 3. Margin profit. Buffett mengerti bahwa bisnis yang baik bisa berubah menjadi investasi yang buruk bila pihak manajemen tidak bisa mengubah penjualan menjadi keuntungan. Ketidakmampuan pihak manajemen untuk mengubah sales menjadi profit disebabkan oleh tingginya biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk setiap penjualan. Kriteria ketiga ini mengukur apakah pihak manajemen telah menjalankan bisnis dengan struktur, biaya, atau cost structure yang rendah. Adapun perumusan kriteria ini adalah net profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan total penjualan. 4.
efektivitas laba ditahan. Kriteria keempat ini adalah aplikasi dari $1 promise yang diutarakan oleh Buffett. Tujuan dari Buffett adalah memilih perusahaan di mana setiap $1 laba ditahan diubah menjadi setidaknya $1 nilai pasar. Ya. Adapun perumusan kriteria ini adalah retained earning effectivity sama dengan aggregate market value dikurangi total retained earning dibagi dengan aggregate market value. Prinsip nilai. Menurut Warren Buffett, metode menghitung nilai sebuah bisnis telah diperkenalkan lebih dari 60 tahun yang lalu oleh John Burt Williams dalam bukunya The Theory of Investment Value. Untuk menghitung nilai bisnis saat ini, dua hal perlu dilakukan. Yang pertama adalah menghitung seluruh laba bersih yang diprediksi bisa diterima selama hidup dari bisnis yang bersangkutan, kemudian mendiskon dengan suku bunga yang sesuai. Metode yang digunakan untuk mengukur nilai bisnis dari sekelompok investasi yang berbeda. Obligasi pemerintah, obligasi korporat, saham biasa, properti, sumur minyak, sampai dengan lahan pertanian. Untuk memprediksi elemen pertama, yakni total laba bersih di masa depan, Buffett melihat karakteristik bisnis yang bersangkutan, kesehatan finansialnya, dan mutu para manajemennya. Buffett selalu mencari sebuah bisnis yang laba bersihnya bisa diprediksi melalui data historis yang konsisten dan kesederhanaan bisnis yang mudah dimengerti. Elemen kedua adalah berapa tingkat diskonto yang tepat. Bagi Buffett, tingkat diskonto yang tepat berarti bebas risiko. Dan untuk ini, Buffett menggunakan tingkat yang saat itu berlaku bagi obligasi pemerintah. Para ahli menyatakan sangat sulit menjamin pendapatan kas di masa depan dengan kepastian yang sama dengan obligasi. Oleh karena itu, mereka menambahkan premi risiko ke dalam tingkat pengembalian yang bebas risiko untuk mengkompensasi ketidakpastian masa depan itu. Sebaliknya, Buffett tidak menambahkan premi risiko. Ia tetap fokus pada bisnis yang menghasilkan laba konsisten jangka panjang, bisa diprediksi, dijamin margin keamanannya dari hasil membeli pada harga yang jauh lebih rendah sejak awal. Saya memberi bobot yang sangat besar pada kepastian, kata Buffett. Jika Anda melakukan hal itu, ide faktor resiko sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Kesimpulan, prinsip-prinsip Warren Buffett tentang pedoman investasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, prinsip bisnis akan membuat kita fokus pada perusahaan yang relatif bisa diprediksi. Prinsip manajemen akan membuat kita tetap fokus pada perusahaan yang dikelola dengan baik. Prinsip bisnis dan prinsip manajemen secara simultan akan memberikan pengertian yang baik kepada kita tentang potensi-potensi laba perusahaan di masa depan. Prinsip finansial akan menyingkap angka-angka yang kita perlukan untuk memastikan nilai real perusahaan yang bersangkutan. Prinsip nilai akan membimbing kita melewati perhitungan matematis yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan akhir berdasarkan data dan informasi yang kita ketahui, apakah sebuah pembelian atau investasi baik atau buruk.